Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba' Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya ucapkan kepada antum semua selamat hari lebaran ya, meskipun udah lebaran keberapa nih? Lebaran ke-8 apa ke-9? 9 ya? Udah lebih ya? Ya apa-apa lah ya. Nah, saya juga mohon maaf jika ada kesalahan selama melakukan proses pembelajaran. Sehat antum semua? Sehat. Wajahnya nampak kenapa? Oke. Materi kita terakhir tentang HIV/AIDS ya. Tentang HIV/AIDS. Kemarin terakhir sampai kepada penularan HIV ya, penularan HIV. Apa aja penyebab penularan HIV, Fazli? Saya bahas Al-Muhajir yang kedua. Oke, yang ketiga Torik. Dah. Dari transfusi darah ya, transfusi darah atau donor darah. Kemudian keempat bisa juga dari kehamilan atau dari kandungan. Anak tersebut, bayi tersebut tertular langsung dari ibunya karena terhirup atau masuk cairan HIV yang ada dalam ibunya ya. Makanya disarankan orang kalau udah kena HIV tidak hamil, tidak boleh hamil sebenarnya. Tidak boleh hamil karena bisa menularkan anaknya. Tapi ada beberapa pendapat dokter lainnya boleh ya, selama tidak tercemar cairan yang ada dalam rahim tersebut, cairan yang ada dalam rahim ibu tersebut ya. Kalau selama dalam rahim insya Allah aman ya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang tidak menularkan HIV ya. Ini dianggap orang menularkan, sebenarnya tidak. Yang pertama, bersenggolan dengan pengidap HIV, itu enggak apa-apa. Bersenggolan, bersalaman, tidak apa-apa ya. Kemudian penderita HIV bersin-bersin atau batuk di depan kita, itu enggak apa-apa, enggak menular juga. Kemudian sama-sama berenang di kolam renang ya, sama-sama berenang di kolam renang HIV. Misalkan antum berenang sama penderita HIV gitu, nggak apa-apa, nggak menular. Tapi udah pasti di hati ada was-was ya, ya Muhajir ya.
Fajri, pastilah Ustadz aja udah Ustadz sudah menjelaskan seperti ini, udah mengerti, tapi kalau dikasih tahu di kolam renang kita itu kena HIV itu, ya kita dekat-dekat dia takut juga gitu ya. Padahal tidak menular. Itulah mengapa Allah menciptakan penyakit HIV ini kepada pelaku-pelaku pezina ya, biar mereka jerah gitu kan. Karena tanggapan masyarakat pasti sangat buruk kepada orang penyakit HIV. Kemudian menggunakan WC yang sama, kamar mandi yang sama, itu nggak apa-apa. Kemudian gigitan nyamuk juga nggak apa-apa. Ya, di sini dijelaskan bahwa gigitan nyamuk orang yang sudah kena HIV kemudian menggigit kita itu nggak apa-apa, nggak menular. Karena apa? Dosisnya ya, dosis virus HIV tersebut pun harus banyak. Ketika dosisnya kecil itu nggak berpengaruh kepada tubuh kita, tapi kalau dosisnya besar itu sangat berpengaruh. Macam hubungan seksual ya, contohnya dia melakukan hubungan seksual, laki-laki tersebut sudah kena HIV, pasti yang masuk cairan sperma yang masuk ke dalam tubuh wanita tersebut pasti banyak dosisnya, maka bisa tertular. Kemudian virus HIV ini tidak tahan terhadap cahaya matahari dan udara ya, dia tidak sanggup. Misalkan kita batuk, orang kena HIV batuk gitu atau bersin, dia mengeluarkan HIV, tapi itu nggak bertahan lama, dia nggak sanggup. Ketika udah keluar dari udara ya, di udara kena matahari atau di udara saja, dia tidak bertahan lama, dia akan mati. Maka dari itu dia virus ini kayak apa ya, kok dibilang ya, sukanya yang gelap-gelap, tempat tersembunyi gitu, dia tersembunyi seperti itu. Tapi dia kelebihannya tidak bisa dikalahkan oleh kekebalan tubuh atau imun tubuh seseorang. Beda sama virus flu, virus TBC ya. Ketika orang mengeluarkannya dari bersin atau batuk, dia sanggup bertahan lama di udara. Kalau terhirup ya kita kena, contohnya COVID nih ya, COVID dia bisa bertahan lama kan di udara. Kalau terhirup ya kita kena COVID, seperti itu. Tapi bisa ditangani. Beda kebalikannya sama HIV tadi, lemah di udara tapi dalam tubuh kuat ya. Tapi kalau virus influenza, batuk misalkan, kuat dia di udara, tapi ketika masuk dalam tubuh masih bisa dikalahkan oleh imun kita, imun tubuh kita ya, itu ya. Kemudian pengobatan penyakit HIV/AIDS ya, pengobatan penyakit HIV/AIDS sampai sekarang belum ada obatnya, tapi hanya mengurangi perkembangbiakannya dengan nama obatnya antiretroviral ya, obat antiretroviral. Di YouTube kalau antum lihat bisa, itu banyak infonya di YouTube. Antiretroviral diminum 1 kali 2 hari, pagi malam, dan nggak boleh telat. Misalkan jadwalnya jam 7 malam dan jam 7 pagi, nggak boleh terlewat 1 jam, nggak berefek. Misalkan antum jadwalnya minum jam 7 pagi, tapi antum minum jam 8 pagi, itu nggak berefek. Harus tepat waktu setiap saat. Jam 7 ya jam 7. Misalkan dari awal antum minumnya jam 8 ya jam 8, nggak boleh lewat 1 jam ya. Atau nggak boleh juga, harus pas waktunya. Disiplin harus minum obatnya. Sedikit saja telat atau sedikit saja kecepatan ya, itu nggak berefek. Kalau kecepatan, maka nanti kan selang waktunya sama yang kedua akan lama jadinya kan. Misalkan nanti minumnya jam 5 pagi, selang waktunya nanti untuk malam jadi lama, jadi panjang. Nah, jadi nggak berefek sama virusnya. Harus tepat waktu, 1 hari 2 kali. Dan nggak enak ya minum obat tiap hari, kayaknya gimana ya seumur hidup, pasti nggak enak ya, seperti itu. Ustadz ada kenalan seperti itu ya, dia minum obat antiretroviral, nyoba untuk pertama kalinya, untuk beberapa hari, misalkan 7 hari pertama, dia itu meminum obat itu serasa kayak gempa gitu, serasa kayak gempa, seperti linglung, seperti itu, kepalanya pusing ya, berefek sekali. Karena obat itu seperti kemoterapi.
kemoterapi, di kemo, badan kita ini kayak di kemoterapi, ya. Sel-sel baiknya mungkin ya rusak juga dibuat, ya. Untuk menghancurkan virus tadi, sel-sel baik kita mungkin rusak juga ya dibuat ya. Makanya orang staminanya kalau udah kena HIV udah pasti lebih menurun kalau sama yang tidak kena HIV. Obatnya gratis ya. Mau coba, Pak Jeli? Obatnya gratis, Haikal. Gratis ya di puskesmas gratis obatnya. Obatnya gratis. Seumur hidup tapi. Janganlah ya, jangan sampai kita kena penyakit itu ya. Kalaupun penyakit, jangan penyakit itu ya. Batuk aja, batuk, flu, demam ya. Kalau penyakit itu ya nauzubillah min dzalik ya. Hidup segan mati nggak mau ya. Kemudian tes HIV ya. Tes HIV itu biasanya antum boleh juga, antum misalkan antum mau menikah, ya, mau menikah, ya boleh tes HIV. Nggak tahu kita pasangan kita itu kena HIV atau enggak ya. Misalkan dia dari luar negeri, calon antum gitu kan, dari Eropa sana, dari Turki, nggak tahu ya Pak Jeli ya kan, boleh tes HIV. Tes HIV-nya di mana Ustadz? Tesnya boleh kalau di rumah sakit di Medan, di rumah sakit Adam Malik. Ustadz dulu ada teman, dia mungkin perfeksionis ya. Jadi dia calonnya ini disuruh tes HIV. Dia pun tes HIV, aku tes juga katanya. Biar kita sama-sama tahu gitu. Karena dia ada pengalaman kenalan dia nggak terkena HIV gara-gara pasangannya tadi. Nggak tahu deh rupanya pasangannya kena HIV. Jadi dia trauma dengan itu, dia tes HIV. Kemudian pasangannya itu disuruh tes HIV juga. Nah udah negatif barulah mereka menikah. Tesnya di rumah sakit Adam Malik. Nggak tahu Ustadz biayanya berapa ya. Tapi apakah Ustadz tes HIV kepada istri Ustadz? Enggak, Ustadz enggak, alhamdulillah enggak. Ya, Ustadz percayalah. Kalau keluarganya baik-baik, insya Allah ya. Kita lihatlah dia pernah enggak digonceng laki-laki, ya pergaulannya gimana selama sekolah, ya. Ya kita lihat seperti itu. Kalau dia nggak pernah pacaran, di rumah, sekolah di rumah, sekolah di rumah gitu kan, atau pergi keluar sama orang tuanya, ya insya Allah aman, nggak perlu lah tes HIV. Tapi kalau misalkan dulu dia pernah pacaran, ya kan, pernah pacaran, dibawa laki-laki, bergantian, misalkan pacarnya ini putus, ganti lagi, besok pacaran, ganti lagi putus. Nah, tiba-tiba dia hijab syar'i segala macam. Ya kita nggak tahu dia kena HIV atau enggak. Ya tes, boleh seperti itu kan. Tapi kalau dia misalkan negatif, ya nikah lah nggak apa-apa, kan udah hijrah gitu kan. Masa lalu nggak perlu dibongkar-bongkar lagi gitu kan. Nah seperti itu. Tesnya di Adam Malik, rumah sakit Adam Malik Medan. Tapi yang lain nggak tahu saatnya di mana ya. Kemudian penerapan tes HIV. Tes HIV ini perlu dilakukan kepada orang yang mempunyai perilaku berisiko tinggi atau orang yang sering melakukan hubungan seks bebas, itu perlu dites ya. Kemudian pernah menjalani transfusi darah beberapa tahun yang lalu. Nah, misalkan antum pernah transfusi darah, misalkan antum dulu kecelakaan atau penyakit apalah gitu ya, pernah transfusi darah, ya boleh cek. Nggak tahu kita kan, mana tahu silap orang PMI, ya kan? Rupanya ada tes HIV-nya, ada virus HIV-nya kena ke kita. Ya boleh. Tapi kalau nggak pernah transfusi darah ya nggak usah. Kemudian tidak sembuh-sembuh dari gejala demam, batuk atau diare yang lama. Nah, antum misalkan nggak sembuh demam, batuk atau diare, misalkan udah 2 minggu, kok asik diare aja, asik batuk aja ini selama 2 minggu, hampir 1 bulan. Nah, boleh cek, entahnya kena HIV gitu kan. Kemudian mengalami penurunan berat badan yang banyak tanpa sebab-sebab yang jelas. Kemudian orang yang khawatir sudah tertular HIV. Kalau nggak khawatir ya nggak apa-apa. Ya kalau khawatir, ada orang khawatir gitu kan, aku kena HIV atau nggak kena HIV, ya udah tes saja daripada pusing-pusing, ya kan, daripada ragu, bingung, galau, ingin tahu tubuh kita ini kena atau enggak, ya boleh dites.
Dah habis materi HIV. Ada pertanyaan sampai sini? Mana tahu Ustaz bisa jawab. Kalau nggak bisa ya Ustaz cari tahu di dengan teman Ustaz atau di Google gitu ya. Ada pertanyaan? Udah habis materi kita. Habis, udah selesai. Tinggal ujian. Hah? Tamatlah udah bab 10. Hah? Ujian praktek. Ujian praktek antum cari nanti Ustaz share lah di grup antum lah. Ya, Ustaz share nanti di grup. Enggak, gampang. Ustaz pernah ngasih ujian praktek sulit? Hah? Ujian praktek yang enggak, ujian prakteknya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Seminggu lagi Afan. Bentar lu, Ustaz menjadi lupa nih jadwalnya ini. Tanggal ujian praktek tanggal 27 Mei sampai 2 Juni. Belum lah. 27 Mei sampai 2 Juni. Nanti Ustaz share di grup antum aja lah, Ustaz share di grup antum ya. Gampang. Kisi-kisinya mendownload video di YouTube. Nah, gampang kan mendownload. Mendownloadnya durasinya pun nggak nyampe 5 menit, 5 menit lah. Ya download aja, download kirim ke Ustaz. Download kirim ke Ustaz. Apa yang di-download? Apa yang di-download? Apa yang di-download rahasia lah ya. Itu ujiannya, gampang kok. Itu pun kelompok Ustaz buat, nggak per orang, kelompok ya. Kelompok. Ya misalkan antum ini kelompoknya ini si Fajli, Muhajir, si Torik, ya udah kelompok satu video, dah. Ya kan? Ya udah si Fajli suruh ngirim, si Fajli yang nyari videonya atau si Torik suruh nyari videonya. Buat namanya, ini Ustaz, ini video kelompok ana, Fajli, Muhajir, Haikal. Gitu kan? Ya kalau download 5 menit video durasi 5 menit nggak nyampe lah, berapa lah itu, berapa mega ya kan. Itu abang antum itu Fajri, siapa? Yuk, sehat antum? Alhamdulillah. Di tempat kan kayak mana ini? Torik, Al-Muhajir, Fajli, ada yang kena virus Covid? Banyak ya? Nggak ada? Di Medan makin banyak ini yang kena virus Covid ini. Kayaknya kita perlu bersabar lagi nih untuk tatap wajah, ya tatap muka di semester depan. Kayaknya masih ditunda ini. Ya kayak gimana? Makin banyak yang kena Covid. Ciri-ciri kena Covid, udah tau lah ya ciri-cirinya ya. Biar hati-hati kita ya, penciuman hilang, sesak napas, batuk. Ya, kemana-mana tuh pakai masker lah, pakai masker. Karena sembuhnya lumayan lama. Kalau flu biasa 4 hari hilang ya kan. Kalau Covid ini 2 minggu dia, paling cepat 2 minggu. Badan kita lemah jadinya. Karena sesak tadi, sesak. Seperti dada ini diikat oleh tali gitu, diikat oleh tali atau ditekan gitu, sesak. Makanya lemas orang yang kalau kena Covid, naik tangga dikit, 1 kali naik tangga udah lemas gitu dia. Makanya perlu isolasi mandiri. Antum kemana-mana pakai masker lah, di masjid tuh pakai masker kalau bisa, pakai masker. Takutnya di samping kita ada orang bersin, orang batuk, rupanya kena Covid. Ya kalau nggak ada masker kayak mana? Nggak mungkin kita gini kan, sambil sholat gini aja, nggak mungkin kan. Tapi kalau ada masker kan udah aman, udah safety dia. Pakai aja masker, jangan apa namanya ya, jangan malu atau sungkan. Karena di sekitar kita nggak ada yang pakai masker. Nggak ada yang pakai masker di masjidku, malu lah aku pakai. Jangan pakai aja, ya. Jaga-jaga ya. Di samping kita ada yang bersin, ada yang batuk, rupanya kena Covid, kita bisa tertular. Nah nanti kalau udah kena Covid itu paru-paru kita akan apa ya istilahnya, infeksi karena ada virus tadi. Virus kita menggerogoti paru kita. Nanti kalau udah sembuh, ada bekas luka ya, bekas luka dari virus tersebut.
ya, bekas terkena serangan virus tersebut ada bekasnya. Jadi pakai aja masker biar lebih aman, ya. Jangan malu-malu. Kemana-mana kalau tempat keramaian pakai masker. Saran Ustadz seperti itu. Udah banyak yang soalnya kawan-kawan Ustadz, bukan kawan ya, kenalan yang Ustadz kenal kena COVID gitu. Yang sampai meninggal ada ya, orang tua dari abang antum ya, Bang Abdul Rohim, Pak Rijal. Udah kenal lah Pak Rijal ya, yang jual makanan. Iya udah meninggal, kenal antum kan? Nah, itu udah kena COVID positif dan istri beliau kena COVID juga sekarang. Nggak tahu udah sembuh atau belum ya. Ummu Azmi ya, orang tua dari Abdul Rahim Nur. Ya, ibu itu kan jualan juga di kampus Ahwat, kena COVID juga seperti itu ya. Cepat menularnya COVID ini. Nah, seperti itu. Nah, solusinya itu tadi udahlah pakai masker, kemudian jangan suka begadang. Kalau suka begadang, imun akan lemah. Imun lemah, gampang virus masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Jangan suka begadang. Paling enggak jam 11 sudah tidur lah, jam 11 sudah nyenyak. Ya, main handphonenya besok lagi dilanjut, besok siang. Besok siang, besok pagi dilanjut main handphone. Ya, Torik ya. Ini Torik begadang nih tadi malam ini. Ya, Torik ya. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya, baguslah. Paling lama jam 11 lah. Paling lama jam 11 sudah tidur. Paling lama ya. Beda tidur kita malam hari sama siang hari. Imun ini terbentuk pada malam hari, ya. Imun tubuh ini dibentuk pada malam hari. Bukan siang hari. Antum siang hari tidur berjam-jam gak ada gunanya kalau malamnya begadang. Seperti itu ya. Pak Jli, makin gondrong aja rambut antum ya. Hah? Iyalah, nggak apa-apa. Nanti kalau udah masuk aja lah dipangkas ya. Sebenarnya di agama kita pun nggak melarang gondrong, cuma ya kepantasan ajanya ya, kepantasan. Di sekolah mungkin di sekolah banyak banyak siswa-siswa bertanya ya, kenapa kok nggak boleh gondrong? Ya kan, Rasul dulu pun rambutnya kan nggak pendek gitu ya. Cuma ya biar biar rapi lah gitu kan. Karena orang gondrongnya beda-beda, ada orang gondrong yang rapi, ada yang enggak. Kalau dibolehkan gondrong semua, ya kalau gondrongnya keribu kan enggak rapi, kayak serem ya kan. Nanti kok boleh gondrong katanya, rupanya gondrong keribu dia. Nah, kan jadi enggak, ya jadi enggak rapi jadinya kan. Rasul dulu gondrong tapi rapi dia, memang rambutnya lurus. Istilahnya rambutnya itu enggak keribu gitu kan. Rapi. Nanti kalau dibolehkan semua bahaya nanti, rambut-rambut yang keribu gimana nanti ya kan. Rambut yang keriting-keriting itu kan. Nah, materinya udah selesai sih. Ada pertanyaan lagi? Coba cerita gantian cerita dulu kalian. Torik, cerita dulu pengalaman Lebaran ini Torik. Antum Lebaran kemana aja Torik? Di mana kampung halaman nenek? Di Medan aja ya semua ya? Torik, Torik. Gak ada nggak Torik. Al Muhajir antum mudik kemana apa? Al Muhajir? Bastagi ya. Oh gak kemana-mana ya, aman lah. Ya si Pak Haji mau ditanyai kabur dia. Oke lah, sampai di sini aja kita lah ya. Al Muhajir cuma 3 orang ini yang hadir. Ya, Ustaz apresiasi antum ya, masih aktif belajar seperti ini. Berarti antum ini iman-iman yang kuat ini, tangguh ya. Belajar dalam kondisi apapun, masya Allah. Ustaz yakin antum semua ini jadi calon-calon pemimpin masa depan ya. Pemimpin perusahaan atau pemimpin sekolah atau pemimpin apapun lah ya. Karena jiwa-jiwa pemimpin seperti ini harus sabar dalam kondisi apapun ya. Capek, lelah, bosan ya. Dan pasti antum seperti ini karena ingin membahagiakan orang tua ya kan. Pasti orang tua antum menyuruh antum untuk daring seperti ini ya. Kalau antum nggak nurut ya maka antum nggak daring. Berarti antum orang anak yang patuh sama orang tua ya kan.
disuruh sekolah ya sekolah. Masya Allah ya. Ustadz dulu kalau zaman antum ini kurasa nggak tahu entah kemana. Ya, Ustadz masa SMA dulu nggak seperti antum ini ya. Antum semangat belajar, rajin disiplin ya. Ujiannya berat, lebih berat antum daripada ujian Ustadz dulu ya. Ustadz dulu nggak ada ujian COVID seperti ini. Antum diuji dengan ujian yang berat seperti ini ya. Nggak tahu kita ke depannya ada ujian-ujian apa lagi. Yang penting istiqomah lah ya, istiqomah. Istiqomah untuk menuntut ilmu untuk bekal akhirat ya. Ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Hah? Nggak ada bang? Pas ya? Muajir ada pertanyaan? Nggak ada, pas. Oke lah. Kue hari raya masih ada, kue lebaran. Bukan Ustaz nggak minta, nanya aja. Di rumah Ustaz pun banyak. Udah habis ya. Nggak tahu kita ya sampai kapan kayak gini ya. Ustaz kadang-kadang kasihan ya kalian ini. Ya kasihan, betul nengok-nengok anak sekolah sekarang ini belajarnya seperti ini ya. Ini tinggal 3 orang ini. Kalau tahun depan kayak gini lagi tinggal berapa orang? Mungkin tinggal Ustadz sendiri nih. Ya kan? Nggak bertahan lama. Ini 3 orang. Kemarin itu masih sempat lah 6 orang, berkurang. Kalau sampai semester depan kayak gini lagi kayak mana nih ya? Ustadz sendiri kalau saya ngomong sama laptop aja nih. Iya, ya gimana lah bang ya. Kita di negara kita butuh ijazah untuk melamar kerja. Antum kan bakal bekerja, butuh ijazah. Ya inilah kita buat. Sebenarnya orang salaf itu nggak terlalu penting ijazah itu ya. Yang penting antum ini belajar salaf jadi orang baik enggak, itu yang penting. Ya. Tapi ya dikasih keringanan lah oleh asatis atau ustadz kita. Dibuatlah biar ada ijazah karena kan nggak haram. Nggak haram sekolah itu ya kan. Ya udah, ya kayak gini lah kita kalau kita nggak ada proses pembelajaran mau gimana, kita harus bukti. Ini kan ada buktinya nanti kalau seandainya ada orang dinas datang nih bukti zoomnya ada rekamannya kayak gitu kan. Nah bisa keluar ijazah, kalau enggak ya sekolah kita ditutup kalau nggak ada proses pembelajaran. Hah? Tetap aja nggak enak ya. Ya itu tadi bang, ada ujian untuk antum ini virus covid ya seperti ini, ya harus sabar lah ya virus covid. Ya sabarlah menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sampai di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz sudahi dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan.